video ini tuh? Video ngaduk. Benar atau tidak, Rizky Bilar kaya dan terkenal karena Lesti Kejora? Oke, Rizky Bilar. Di sini saya mewakili para netizen julid. Ya, Pak. Baju SD, Pak ya? Kayak baju SD. Akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan. Pertanyaan pertama. Dah. Enggak, ini kentut sembarangan. Loh, kan cuma ada kita berdua. Kan saya nggak sembarangan, ini bukan tempat umum. Ada kamera. Apa dong? Nambah lagi. Bau lagi. Bapak mau ngapain sih, Pak? Nanya-nanya, Pak. Ya ampun, Bapak ini ada-ada aja. Netizen julid pada mau tahu, benar atau tidak, Rizky Bilar duluan yang menyatakan cinta kepada Lesti Kejora? Benar. Karena sejatinya memang laki-laki, Pak, yang harus mencari cintanya. Laki-laki yang harus mengutarakan isi hatinya, kalau menurut saya, ya kan? Nah, termasuk ini juga dalam hal ini. Tapi kita tidak ada langsung, bukan mengutarakan, wah, ayo, maukah kau jadi kekasihku, bukan gitu. Itu kan zaman SMP, Pak. Sekarang kita hanya mengutarakan niat kita, niat baik kita, bentuk komitmen kita seperti apa, itu yang saya sampaikan. Begitu, Pak. Oke, udah bisa pulang? Belum, masih ada lagi. Ya. Benar atau tidak, Lesti Kejora lebih banyak mengurus Abang L? Bener sih, ketimbang saya, ya bener. Karena kan saya lebih banyak pekerjaan di luar, Pak. Di luar? Iya, lebih banyak bekerja. Jadi, ya memang lebih banyak istri yang ngabisin waktu dengan anak. Makanya belakangan ini, anak saya itu kayak bucin sama saya, nggak pengen jauh dari saya gitu. Karena belakangan ini memang saya lagi dihadapkan dengan kesibukan yang lumayan sih, alhamdulillah, Pak. Jarang ketemu ya? Jarang ketemu. Contoh bucin Abang L ke Rizky Bilar apa itu? Contohnya? Nih, lihat aja video ini nih. Sini apa? Papa nakal ya, Papa. Tuh, mau bapaknya, wow dia. Nggak boleh, Papa, nggak boleh. Kan Papa udah ada bunda ya. Iya. Nih, tuh. Ulang tahunnya Asila. Iya, belum lama. Ya, bener. Ketimbang artis-artis yang sekarang. Sok. Bener kan? Kok bisa gitu ya? Saya mah ngomong berdasarkan bukti, Pak. Apalagi mau nanya apa lagi? Bapak kapan sih? Aneh banget pertanyaannya. Mau aja mewakili netizen julid. Dosa, Pak. Orang julid begitu, Pak. Bapak tahu nggak, Pak? Gibah aja itu seperti memakan bangkai saudara sendiri loh, Pak. Gibah, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang yang sesuai kenyataannya, itu namanya gibah. Apalagi nggak sesuai dengan kenyataannya, itu namanya fitnah, Pak. Lebih besar lagi dosanya. Mau Bapak nanggung dosa begitu? Ya kan makanya itu, kita tanya langsung ke orangnya. Konfrontasi? Iya. Oke, boleh. Benar atau tidak, Abang L lebih mirip Lesti Kejora dibandingkan Rizky Bilar? Ini nih, pertanyaan yang saya nggak bisa jawab nih. Karena anak saya tuh wajahnya tuh menyesuaikan, Pak. Bunglon gitu, Pak. Hari ini mirip ibunya, besok mirip saya. Begitu, Pak. Berubah, Pak. Kok bisa begitu? Ya, itu namanya artinya ngaduknya rata. Perpaduan. Jadi. Ngaduknya gimana? Ini. Rata, Pak, jadinya. Gitu kok. Jadi lihat nih video ini tuh. Video ngaduk.
muka anak saya tuh mirip tuh mirip sama ya kan. Masa video ngaduk. Maaf. Benar atau tidak Lesti Kejora marahin Rizky Bilar kalau Rizky Bilar bercanda sama Bang El keterlaluan? Sama Ebeng El. Abang El? Ya bener sih, cuman hanya berbentuk teguran. Karena kan seorang ibu kadang-kadang ya nggak suka kan Pak anaknya dibercandain apa. Tapi bagi saya sebagai seorang ayah itu kan bentuk bonding saya lah gitu ke anak, dengan bercandain dia, dengan bergulat, bercanda gurau, itu bentuk rasa membangun ikatan saya dengan anak tuh seperti itu gitu. Tapi sekarang istri saya udah mengerti saya lah gitu, jadi nggak pernah ditegur lagi, udah tahu, udah paham nih, laki gue gila nih. Paling parah bercanda sama Bang El berlebihan itu gimana? Ya dulu awal-awal saya suka ngedit video dia kayak Avatar, kayak Krilin gitu loh Pak. Banyak netizen yang bilang ke saya, Lesti Kejora nggak tahu. Tahu. Kan kadang-kadang malah dia yang nge-record istri saya. Dia yang videoin? Iya, ntar bapak bilang aja tuh sama netizen tuh, so tau lo bilang. Berarti netizen harus tahu? Iya, emang kan begitu. Bukannya netizen... Hanya melihat di sosial media, seolah-olah mereka paling tahu segalanya, paling mengerti segalanya. Yang tahu kita tuh orang terdekat kita. Ya. Sama netizen bilang. Benar atau tidak, Rizky Bilar beli kapal pesiar untuk Lesti Kejora? Kan itu kemarin prank Pak. Lagian Bapak bilangin deh sama netizen ya, kalau ngelihat berita itu dibuktikan dulu validasinya. Kadang-kadang ada yang berita itu hanya memberikan video sepotong-sepotong, penggalan-penggalan video. Kan di ending udah saya jelasin di konten saya bahwa itu hanya prank. Lagian di situ kan dijelaskan bahwa saya beli kapal itu nyicil. Saya bilang 20 tahun, 15 tahun. Sementara kan prinsip saya nggak mau nyicil Pak. Saya nggak mau kredit, nggak mau riba. Sampai detik ini alhamdulillah saya nggak pernah riba lagi loh Pak. Setelah dulu mobil gitu itu. Dan bahkan saya yang nggak mengajarkan istri saya untuk tidak kembali lagi ke dalam riba. Makanya dia begitu kenal saya saat awal dekat, saya memberikan saran kalau udah ada rezeki lebih diselesaikan ribanya gitu. Akhirnya dia mengikuti dan sekarang setelah kita menikah mulai dari nol, alhamdulillah kita tidak ada cicilan. Satu ini kembali lagi prinsip nih, jadi saya bahas riba nih gara-gara Bapak nih. Satu lagi saya merasa bahwa pertama, riba itu dosanya seperti menyetubui ibu sendiri Pak. Dosanya. Itu dihitung dari dosa secara agama. Nah secara nyata, kan itu akan mempersulit diri kita sendiri Pak. Karena kan kita dituntut untuk harus memenuhi tanggungan itu kan, cicilan itu kan. Memang ya kembali lagi ini prinsip, tidak semua orang ya syukurnya kita punya kemampuan lebih. Jadi itu sesuai kesanggupan dan prinsip masing-masing aja sih Pak. Gitu. Bukan berarti saya menyalahkan orang yang kredit ya. Gitu. Oke Pak. Bagus nih kalau nggak kredit. Tapi Bapak cicilan motornya berapa bulan lagi tuh? Ya tinggal 5 bulan lagi sih. Lah itu lu kredit. Gua bogem juga lu. Kan saya masih belum mampu. Oh iya. Benar atau tidak penghasilan Lesti Kejora lebih besar dibandingkan Rizky Bilar? Ya nggak sulit nih pertanyaannya. Oke Pak. Ini pertanyaan agak sulit, mungkin agak sedikit kontroversi, namun hal ini harus saya jelaskan sedikit supaya membuka pandangan orang lain yang awam terhadap hal ini. Pertama Pak, kalau Bapak tanyakan ini dulu saat saya awal-awal dekat Lesti, saya bisa memastikan bahwa penghasilan saya lebih gede. Karena secara program lebih banyak daripada Lesti saat itu. Lalu bukan saya memuji diri saya cukup baik dalam bernegosiasi. Makanya itu dibuktikan ketika awal kenal Lesti, dulu saya langsung bisa beli rumah cash lebih gede dari rumah Lesti. Itu dulu tapi ya, itu bisa dibuktikan, itu bukti nyata tuh. Lalu saya itu pendapatannya kena utuh Pak.
utuh. Ya, artinya saya tidak dipotong. Saya kan kebetulan tidak punya manajemen gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang mungkin, dan saya meyakini ya kalau Bapak tanya dulu ya lebih besar saya. Tapi kalau Bapak tanya sekarang setelah kami menikah, ya pasti akan lebih besar Lesti. Karena uang Lesti, uang yang didapat oleh istri saya untuk istri saya, hanya untuk istri saya. Uang saya yang saya dapat ya untuk anak istri, Pak. Gitu. Jadi dipastikan untuk sekarang saat ini kalau Bapak tanya begitu, pasti istri saya yang lebih besar. Benar atau tidak, Rizky Bilar jarang terlihat di TV karena bayarannya yang mahal? Nggak bener, Pak. Saya tuh ya tidak mahal, ya cukup-cukup aja lah, Pak. Cengli istilahnya. Cengli, gampang lah bisa diatur kok saya mah, ya. Soalnya banyak yang bilang Rizky Bilar jarang di TV karena bayarannya mahal. Ini contoh videonya. Enggak lah, Pak. Biasa-biasa aja, Pak. Ya, pokoknya lagian Bapak ngapain sih nanya begitu? Bapak mau bayar saya? Soalnya dulu saya sering lihat Rizky Bilar tampil di TV. Berarti sekarang bukan karena bayaran yang mahal ya, jarang di TV? Ya bukan sih, Pak. Lagian saya jarang di TV itu kemarin, ini saya jelaskan ya sedikit. Kita tuh kan habis kedatangan investor baru, yang mana kita dapat suntikan dana cash out lah untuk kita dari penjualan eksekusi saham sebesar beberapa persen saat itu. Nah, alasan kenapa saya jarang di TV, saya tuh pengen lebih jauh terlibat, lebih dalam lagi terlibat untuk membangun perusahaan yang sudah dibeli beberapa persen sahamnya itu, Pak. Gitu. Jadi saya nggak pengen santai-santai aja gitu. Jadi pengen ngebangun dulu, ngebesarin, ngembangin, baru saya fokusin ke TV lagi. Dan akhirnya seperti yang Bapak lihat sekarang kan saya udah mulai tampil lagi di TV. Karena bagaimanapun Bendera Leslar ini kan core perusahaannya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang entertain. Jadi bagaimanapun saya sebagai leadernya, pemimpinnya harus tampil di depan, harus muncul di TV. Untuk apa? Ya untuk satu, eksistensi, untuk supaya Bendera Leslar semakin berkibar, semakin banyak yang kenal, begitu, Pak. Karena memang sumber income terbesar ya dari sponsor, dari brand gitu. Artinya semakin saya tampil, semakin saya kelihatan, ya brand akan lebih tertarik untuk masuk di Leslar, gitu, Pak. Benar atau tidak, Rizky Bilar karyawannya pada keluar karena sikapnya yang galak? Kalau menurut Bapak saya galak, Kak? Kalau menurut saya sih enggak ya. Kenapa? Jarang ketemu? Jarang berhadapan langsung. Nggak benar juga. Ya kadang-kadang kan ada orang yang bekerja yang merasa apa ya dia butuh tantangan baru, butuh kehidupan baru, butuh experience baru lah gitu. Jadi banyak hal sih, tapi kalau saya rasa bukan karena galak sih. Kalau galak kali ya kadang-kadang saya marah, ada bentuknya teguran, ya itu wajar lah. Karena tapi kan saya tidak mungkin marah tanpa alasan, pasti ada alasan. Ya ketika orang ini lalai, orang ini tidak benar dalam melakukan tugasnya, pasti saya akan tegur. Kalau masih berulang, ya pasti saya akan marah gitu. Tapi tidak galak. Wah, tidak, itu mah nggak sampai begitu, Pak. Lagian buktinya tuh ini si Fali balik lagi tuh sama saya tuh. Itu kenapa tuh dia balik lagi? Hah? Kenapa balik lagi? BU kali. Benar atau tidak, mobil Rolls Royce dibeli pakai uang Lesti Kejora? Tidak benar. Saya jamin tidak benar. Secara ini kan surprise, Pak. Jadi arti istri saya nggak tahu mana soal pembelian ini. Malah kalau itu kan sebenarnya sebelum saya kepikiran untuk ngasih surprise, saya tuh tanya sama dia dulu, kamu mau nggak dibeliin ini gitu. Dia bilang nggak mau. Dia bilang nggak mau. Artinya ketika saya tawarkan dia nggak mau. Ya akhirnya saya kasih surprise karena saya tahu sebenarnya dalam hatinya dia kepengen punya juga gitu. Dan alhamdulillah pada Allah saya akhirnya beli. Jadi
Dan tidak ada sama sekali uang Lesti, Pak. Karena kan ini uang saya. Bisa kok Bapak kalau mau cek, tanya aja sama ini, Rudy Salim. Berarti tidak benar ya? Tidak benar. Ntar Bapak tanya aja. Coba. Lagian kan saya juga jual mobil sih, Pak. Saya membeli ini karena saya menjual salah satu mobil yang mana memang sudah jarang kepake. Kan Bapak coba lihat deh di CCTV rumah saya. Ferrari saya jarang dipakai kan? Daripada mau bazir, mending saya jual kan? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Benar atau tidak? Rizky Bilar kaya dan terkenal karena Lesti Kejora. Benar, Pak. Saya kaya dari Lesti. Tapi Lesti pun makin kaya karena saya. Coba Bapak bayangin. Saya mampu memberikan apa yang Lesti hasilkan selama bertahun-tahun bekerja di entertain. Tentu Bapak akan bertanya dong, dari mana kamu bisa berbicara begitu? Ada bukti nggak? Ya ada, Pak. Saya lewat penjualan perusahaan yang saya lakukan di beberapa bulan lalu. Jadi itu kan ini kan perusahaan yang saya yang dirikan, Pak. Saya founder, Lesti co-founder. Modal perusahaan itu dari saya. Alat, inventaris, SDM, karyawan, semuanya, kantor. Itu kan saya yang membentuk divisi-divisi ini, Pak. Saya yang berinvestasi dari awal dengan harapan suatu saat perusahaan ini bisa menjadi besar, bisa melebarkan sayapnya, syukur-syukur bisa go public. Kan itu harapan saya awalnya gitu. Tapi Bapak akan tanya, lalu kontribusi Lesti apa? Untuk di awal ya bisa dibilang ya Lesti memang menyumbang nama, tidak memberikan mayoritas memang lebih banyak sumbangsi dari saya, karena untuk pemasukan itu lebih banyak dari saya. Kenapa? Karena saat itu Lesti masih di manajemen, jadi tidak enak juga saya kalau seandainya kan Lesti harus dipotong 2 kali sampai akhirnya masuk ke manajemen ke PT saya begitu. Jadi lebih banyak sumber yang dihasilkan Lestar Company ini dari saya kebanyakan gitu. Walaupun memang di beberapa case ada pendapatan yang dari isi saya gitu, seperti endorse, tapi memang dari platformnya Leslar, misalkan YouTube-nya Leslar gitu. Begitu. Sampai pada akhirnya perusahaan saya ini diminati oleh salah satu perusahaan yang memang banyak mengakuisisi digital company gitu. Lalu dibelilah perusahaan saya yang saat itu secara hitung-hitungan nilainya mencapai valuasi ratusan miliar. Tentu nilai ini tidak didapat asal coret-coret kan, Pak. Ini didapat dari penghitungan EBITDA atau pendapatan saya selama mendirikan perusahaan, selama menjalankan perusahaan, dikali multiple-nya itu adalah proyeksi saya ke depannya. Sebagus apa proyeksi saya ke depannya, semakin tinggi lah perkaliannya itu. Nah, lalu dari situlah ditentukan nilai valuasinya yang akhirnya mencapai ratusan miliar, which is itu angka yang sangat besar bagi kami saat itu. Dengan hanya diambil beberapa persen, itu angka yang sangat besar, dan itu menurut itu angka yang saya dan istri saya sepakat bahwa itu yang angka yang dihasilkan oleh istri saya bertahun-tahun itu mampu saya berikan dalam waktu singkat gitu. Tapi memang kalau Bapak tanya, saya kaya dari Lesti? Ya tentu iya, Pak. Kalau saya tidak ada istri saya, lalu saya cuma bikin LAR manajemen, LAR entertainment, tentu tidak akan besar, Pak. Lalu istri saya pun begitu. Tanpa buah pemikiran saya, tentu istri saya tidak pernah akan kepikiran bikin studio musik sendiri, bikin project-project sendiri. Lagi pula cara berpikir kami kan beda, Pak. Istri saya berpikir bagaimana bisa terus bekerja secara rutin. Itu tadi yang saya jelaskan, active income. Sementara dari saya berpikir bagaimana ketika kita bekerja mendapatkan uang, suatu saat kita harus
mencari cara bagaimana uang bisa bekerja sendirinya, bisa bekerja agar menghasilkan uang juga gitu, tanpa kita harus bekerja, tanpa kita harus bersusah payah. Nah, banyak orang yang tidak menyadari hal itu. Banyak orang yang awam, orang-orang yang hanya menjustifikasi seseorang, orang-orang yang menurut saya, mohon maaf, ini seperti Pak Bang tadi, ada netizen yang menurut saya SDM-nya SDM kualitas rendah ya. Karena orang-orang ini tidak pernah mengerti, tidak pernah memahami bahwa kerja cerdas, potensi income itu lebih besar daripada kerja keras. Walaupun ya, kalau digabungkan, kerja keras namun cerdas itu pasti akan menghasilkan. Tapi kalau dihitung-hitung, dikalkulasi, kerja cerdas dan kerja keras, pasti kerja cerdas akan lebih besar hasilnya, Pak. Gitu. Lalu, coba cara berpikir saya kan begini, Pak. Saya berpikir bagaimana hari ini gue bekerja, hari ini gue bermain sinetron misalkan jadi pemain, digaji. Ya, next step gue harus berpikir bagaimana saya membangun sendiri, membuat project sendiri, yang mana tentunya nilainya akan lebih besar yang saya dapatkan daripada saya harus dibayar PH. Artinya saya harus punya wadah sendiri, saya harus menciptakan, meng-create project saya sendiri gitu, tanpa mengandalkan orang lain. Itu yang saya bangun. Dan kalau istri saya kan hanya berpikir bagaimana caranya bekerja secara reguler. Nah, pemahaman itulah yang akhirnya saya berikan kepada istri saya, sehingga itulah yang namanya, Pak, rezeki pernikahan, rezeki dua insan yang mana saling melengkapi. Istri saya dengan kelebihannya apa, saya yang punya kelebihan lain, lalu kita lebur menjadi satu, yang akhirnya menjadi besar seperti sekarang. Jadi tidak ada yang namanya saling menguntungkan. Sekarang kan kita get real aja, Pak. Ini penilaian orang kan orang yang jauh, yang tidak tahu menahu sebenarnya, yang hanya seujung kuku, namun merasa paling tahu. Sementara orang-orang sekitar kita pun menyadari bahwa ya kita memang sama-sama dapat berkah. Orang-orang terdekat Lesti menyadari bahwa dengan Lesti bertemu saya, Lesti sekarang kehidupannya semakin baik, semakin sejahtera. Dan saya pun begitu. Setelah bertemu Lesti, alhamdulillah kehidupan saya juga makin sejahtera, makin banyak aspek-aspek yang bisa saya penuhi. Dan apa ya? Dan begini, tanpa Lesti pun tentu ide saya kan tidak akan bisa saya jalankan, tidak akan bisa saya eksekusi tanpa ada relasi. Relasi ini didapat dari mana? Dari setelah pertemuan saya dengan Lesti. Akhirnya saya bertemu dengan Kobas, Bang Putra Siregar, Mas Gilang Juragan, orang-orang inilah ya, relasi-relasi yang juga cukup berjasa gitu bagi kehidupan saya di awal pertemuan dengan Lesti. Itu gitu, Pak. Jadi tidak ada ibaratnya begini nih, Lesti segini, lalu saya segini. Dengan Lesti saya bisa segini, lalu Lesti stuck. Lesti stuck segini dong, stagnan. Tidak begitu. Justru dengan saya makin ke atas, saya justru mendorong istri saya. Saya justru mengajarkan cara bernegosiasi dengan baik. Saya justru mengajarkan bagaimana dia harus mengerti value dia di mana. Itu yang saya kasih tahu, yang saya kasih pemahaman, yang mana itu tidak didapat sebelum bertemu dengan saya. Tapi itulah salah satu aspek penting dari kehidupan yang lebih baik yang sekarang kami jalanin. Itu, Pak. Kurang lebih begitu deh, Pak. Bapak paham? Insya Allah. Iya, Insya Allah Bapak harus paham, karena Bapak kan harus menyampaikan ke netizen nanti. Jadi ini supaya netizen yang mendengarkan lewat Bapak bisa paham juga. Gitu, coba jelaskan lagi. Coba jelaskan apa yang tadi yang saya bilang. Jadi ya gitu udah. Oke lah. Makasih atas penjelasannya. Oke. Nanti saya coba sampaikan kepada para netizen. Ya semoga mereka bisa ngerti apa yang saya jelasin. Terima kasih atas waktunya. Orang bisa jelasin nggak ya? Gue rasa dari omongan gue sepanjang itu kagak ada yang paham itu orang.
harus gue sendiri yang jelasin ke netizen. Mana nih netizen nih?